Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 30 September 2020, peringatan wajib Santo Hieronymus. Menutup bulan Kitab Suci Nasional, kita memperingati Santo Hieronymus atau Saint Jerome. Siapakah dia? Santo Hieronymus adalah pujangga gereja yang lahir pada abad keempat. Ia membaktikan diri untuk studi kitab suci dan menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli ke dalam bahasa Latin atau yang dikenal dengan sebutan Vulgata. Kata Vulgata dari kata Latin vulgar yang berarti yang populer, sehari-hari, yang umum dan biasa digunakan. Selama 15 tahun, pada tahun 390 sampai dengan 405, Santo Hieronymus menerjemahkan kitab suci. Kutipan yang terkenal termuat dalam buku pertama Emmaus Journey yang mengatakan Ignoratio Scriptuarum est ignoratio Christi, yang berarti tidak mengenal kitab suci, juga berarti tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus wafat di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Berarti sudah 1600 tahun atau 16 abad yang lalu. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di Bethlehem dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di Roma. Santo Hieronymus diangkat menjadi pelindung para sarjana kitab suci. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di penghujung bulan Kitab Suci Nasional, bagaimana? Apakah kita sudah ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan BKSN? Apakah kita telah melakukan aksi nyata dari buah-buah permenungan firman? Jangan sampai BKSN selesai, kitab suci kita kembali tertutup rapat dan kembali berdebu. Tetaplah membaca dan merenungkan firman, karena di dalamnya termaktub sabda Tuhan dan kebijaksanaan Allah.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, seorang yang datang kepada Yesus berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menantang orang-orang yang datang kepadanya itu untuk mengikutinya dengan total, tidak bercabang atau mendua hati, dan sepenuh-penuhnya. Yesus bersabda, kalau binatang-binatang liar mempunyai tempat di mana mereka bisa beristirahat pada waktu malam, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus sendiri, tidak tahu di mana ia bisa menemukan tempat untuk berteduh setelah berkarya. Dan kalaupun malam ini ia menemukan tempat berteduh, belum tentu ia menemukannya pada malam berikutnya. Yesus menantang para pengikutnya untuk siap menanggung itu semua. Sebab tidak ada tempat yang tetap, nyaman, dan enak untuk selamanya. Karena pewartaan Injil harus tersiarkan ke segala penjuru. Mirip dengan kami para imam, tidak ada yang selamanya di satu tempat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus yang berikutnya juga menarik. Ada yang datang kepada Yesus dan mau mengikutinya, namun ia meminta izin lebih dahulu untuk menguburkan ayahnya. Dan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bagaimana caranya orang mati menguburkan orang mati? Apa ada zombie yang berprofesi sebagai tukang gali makam? Namun jika kita amati dengan seksama, kita bisa bertanya, apakah benar orang yang datang dan mau mengikuti Yesus itu dengan meminta izin untuk pergi menguburkan ayahnya? Sungguhkah di hari itu ayahnya benar-benar meninggal? Aneh dan konyol pasti. Kok dia malah berkeliling untuk ikut Yesus dan bukan berada di rumah untuk memakamkan ayahnya? Mungkin yang dimaksud dengan permohonan izin dari orang yang ingin menguburkan ayahnya dulu terkait dengan tradisi Yahudi tentang penguburan kedua, atau yang dikenal dengan istilah secondary burial, atau disebut juga osuari, yakni macam tradisi untuk mengunjungi makam. Tentu alasan ini tidak menjadi alasan yang krusial karena sifatnya secondary untuk menunda panggilan mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sungguh telah mengikutinya secara total, secara penuh, tidak mendua hati dan tidak bercabang? Kita mau ikut Yesus sepenuh hati kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.